Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 68. Di awal video ini, tanpa melepaskan pandangannya dari Yumyong, meski aku telah mencapai level Extreme Demon, aku tak bisa merasakan kehadirannya sampai dia sedekat ini. Jadi, pria inilah pemimpin aliansi Raigos itu. Di saat Silverwolf berpikir seperti itu, Miso yang masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya pun bertanya pada Yumyong. Apa ini? Sungguh Anda, Tuan Muda? Sembari mengusap air matanya, Yumyong yang merasa jika ketidakhadirannya pastilah sangat merugikan karena bahkan Miso harus turun tangan berkata, Nona Miso, tidak seperti saat terakhir kali aku melihatmu. Kimu jadi lebih matura. Sepertinya kamu berlatih dengan keras. Tapi pada akhirnya aku tak bisa membantu. Tepat setelah Yumyong mengatakan itu, Silverwolf yang merasa jika Yumyong begitu berbahaya langsung saja bersiap dengan seluruh kekuatannya. Karena meski ia harus mati bersama, ia harus membunuhnya sekarang juga. Selain itu, Silverwolf juga berpesan pada Tuan Muda Guyon bahwasanya Guyon harus segera pergi ke tempat Elder Guncheon-ak sebab dirinya tak bisa melawan Yumyong sembari melindunginya. Tentu saja, pesannya itu membuat Tuan Muda Guyon kebingungan. Apakah pemimpin aliansi Raigos sekuat itu sampai Silverwolf saja tak mampu menanganinya sendiri? Meskipun begitu, melihat luapan energi di benik milik Silverwolf, Yumyong yang penasaran dengannya pun berpikir, Silver Mask levelnya lebih tinggi daripada utusan Light dan Dark. Apa Hypens Brilliant Demon Lord punya seniman bela diri sekaliber itu? Ya, aku tidak peduli seberapa banyak mereka. Dengan pikiran seperti itu, Yumyong mengangkat belatinya ke arah Silverwolf berkata, Nona Miso, mari lanjutkan pembicaraan kita nanti. Untuk sekarang, majulah Silver Mask. Sepersekian detik kemudian, setelah saling pandang satu sama lain, Silverwolf dan Yumyong pun menerjang maju, menciptakan sebuah ledakan energi yang cukup besar karena aduan energi mereka masing-masing. Meskipun begitu, setelah beberapa saat kali beradu, Silverwolf langsung mengalami luka dalam yang buatnya berpikir, Sia, perbedaan ki kami terlalu besar. Mustahil aku bisa melawannya dan kabur darinya. Tidak, aku tak boleh lari. Pria ini bisa jadi penghalang bagi Lord. Kemenanganku mungkin memang 0%, tapi setidaknya aku harus memberikan luka padanya. Meski aku harus mengorbankan nyawaku. Tunggu, apa itu? Dia berjalan di udara. Di saat Silverwolf begitu terkejut dengan Yumyong yang bisa berjalan di udara, Yumyong langsung saja menerjangnya dengan teknik Azure Sky Piercing Strike yang mampu melubangi tubuh Silverwolf dalam sekali gerakan hingga mengejutkan mereka semua yang melihatnya dari bawah. Bahkan Master Jaun yang begitu terpukau sampai berkata, Sungguh, Anda tak pernah berhenti membuat orang kagum setiap kali saya bertemu dengan Anda. Saya sungguh tak bisa memahami batas kecakapan bela diri pemimpin aliansi. Kemudian setelah Yumyong mendarat, bersamaan dengan Yongyong dan Miso yang langsung menghampirinya, Master Jaon yang dibopong oleh Mo Yonghui dan Tang Gyujong menuturkan, Kembalinya Anda dengan selamat, itu berarti Anda berhasil menyelesaikan misi Anda di Xinjiang. Beritahu saya, kerusakan seperti apa yang Anda lakukan pada kultus demon di Xinjiang? Yumyong pun menjelaskan, kultus demon telah musnah. Awalnya, aku hanya berniat memberi mereka peringatan, tapi mereka menciptakan racun yang bisa mendatangkan wabah di dunia. Sudah jelas, jika mereka ingin meluaskan kekuasaan mereka ke Dataran Tengah, jadi aku menyerang markas pusat mereka. Aku sulit kesusahan dengan sorcery aneh mereka. Tapi aku tak hanya memusnahkan pasukan utama mereka, tapi ketua kultus mereka juga. Mendengar penjelasannya, Master Jaun yang sungguh tak menduga akan tindakannya pun berkata, jadi begitu. Karena inti kekuatan demonik telah hilang, akhirnya kita bisa beristirahat dengan tenang. Lalu, meski Yumyong masih khawatir karena meninggalkan Monchan di Xinjiang,
kecuali dia mendapatkan kesempatan sepertinya. Yumyong rasa Monchan tak akan bisa keluar dari penjara manik miliknya. Terlebih, untuk saat ini, ada yang harus Yumyong lakukan. Dengan begitu, Yumyong pun melanjutkan. Semuanya, tolong tunggu sebentar, masih ada yang harus aku selesaikan. Sementara itu, tuan muda Guoyuan yang memacu kudanya tepat setelah kematian Silverwolf nampak begitu panik sampai bergumam sendiri. Siapa sangka Silverwolf akan mati tanpa melawan dengan keras. Bukankah mereka bilang hampir semua aliansi Rhaegos dan pasukan keluarga Tang pergi ke Gunung Zuxian? Jikalau kita tahu ada monster seperti dia, kami tidak akan mencoba menyerang setempat ini sejak awal. Harusnya. Namun, belum sempat tuan muda Guoyuan bisa menyelesaikan gumamannya. Tiba-tiba saja, Yumyong muncul mencengkeram kepalanya dari belakang sembari menuturkan. Siapa bilang kau boleh pergi? Apa kau pikir bisa pergi setelah mengganggu anggota keluarga Tang dan aliansi Rhaegos? Apa kau tak pernah mendengar aturan keluarga Tang? Kalau begitu, dengarlah baik-baik. Aturan keluarga Tang adalah balaslah kebaikan 2 kali lipat dan balaskan dendammu 10 kali lipat. Tepat setelah mengatakan itu, Yumyong pun pergi meninggalkannya begitu saja. Karena hanya butuh beberapa detik saja bagi racunnya untuk bisa mengakhiri tuan muda Guoyuan di sana. Kemudian, melihat Yumyong yang kembali dengan cepat, Master Jaun yang bisa menebak apa yang dilakukannya pun bertanya, "Pemimpin, apa Anda mengejar dan membunuh orang yang pergi dengan kuda tadi?" Yumyong pun menganggukkan kepalanya berkata, "Benar, untungnya dia belum pergi terlalu jauh." Dengan berderai air mata, Master Jaun yang begitu terharu pun membalas, "Luar biasa, ngomong-ngomong, saya belum bisa mengatakan ini sebelumnya. Mong tua ini sangat berterima kasih pada pemimpin aliansi. Anda menghukum bajingan bertopeng silver itu yang memusnahkan, menghancurkan Shaolin. Anda bahkan memusnahkan pasukan demonik di Xinjiang demi kami." Yumyong yang baru mengetahui hal itu pun terperanjat bertanya, "Apa? Shaolin dimusnahkan?" Melihat ekspresinya yang begitu terkejut, Yongyong yang tak bisa lagi menahan perasaan cemasnya pun akan situasi perangnya menjelaskan, "Bukan itu saja, pemimpin aliansi. Saat Anda pergi, ada 3 keluarga demonik yang mulai menyerang. Disangki Monhua dan Jongnam mempertahankan klaim mereka dari serangan keluarga Hua. Tapi karena mereka tak bisa menahan serangan selanjutnya, mereka mengevakuasi penduduk. Kemudian keluarga Guizhou masuk ke Sichuan dan maju menyerang keluarga Tang. Paman dan pasukan aliansi Rhaegos di Gunung Zuxian pergi menyerang ke markas utama keluarga Guizhou. Tapi mereka juga keusahan karena melawan bantuan dari keluarga Pujian Liu, sehingga kami kehilangan kontak dengan mereka." Mendengar penjelasannya, Yumyong yang merasa bersalah pun tertunduk menuturkan, "Sepertinya ada banyak hal yang terjadi saat aku tidak ada. Maafkan aku, keegoisanku menyebabkan semua orang menderita." Master Jaun yang memahami perasaannya pun menyangka, "Tidak, berkat Anda, kami tidak perlu lagi khawatir tentang Kultus Demon dan Garda Barat. Anda membuat pencapaian luar biasa pemimpin aliansi. Jadi, janganlah terlalu menyalahkan diri Anda di situasi seperti ini. Hal yang terpenting adalah menghapus simpan 9 Demon Lord dan menyelamatkan dataran tengah." Tepat setelah Master Jaun mengatakan itu, tanpa tahu jika sekarang tak hanya Yumyong saja yang bisa melihat wujudnya, Qinghai yang tak bisa menahan diri untuk berkomentar pun muncul menuturkan, "Benar, seperti yang dikatakan Mong tua itu. Aku menyadari ini tadi, tapi terkadang kau terlalu terbawa emosi." Tentu saja, mereka semua yang bisa melihat wujud Qinghai pun terbengong di sana. Bahkan Master Jaun langsung bertanya, "Pemimpin aliansi, makhluk apa itu?" Seketika itu juga, bersamaan dengan Qinghai yang terkejut apakah mereka semua bisa melihatnya, Yumyong yang kesal dengan tingkah sembrononya pun langsung menarik lehernya sembari berkata, "Sudah kubilang, jangan tunjukkan dirimu di depan orang lain, bukan?" Tanpa tahu jika mereka semua menonton dengan tatapan aneh, Qinghai yang berusaha membela dirinya pun membalas, Tunggu, ini tidak adil. Aku seekor spirit, jadi seharusnya mereka tak bisa melihatku kan? Apa mungkin karena rankku berubah menjadi dragon? Seharusnya ini tidak terjadi." Lalu, karena suasananya mendadak kacau,
Yum-Yong yang merasa jika sepertinya Kinga tak sengaja melakukannya pun, dan mungkin lebih baik mengungkapkannya, menuturkan, semuanya, makhluk ini telah menjadi guardian spirit keluarga utama kami sejak zaman nenek moyang kami. Tidak hanya menjadi bantuan besar saat melawan pasukan demonik, tapi saat aku terperangkap dalam Heart Demon oleh Sorcery, ketua Kotus Demon. Dia membaku kemari ke tataran tengah. Mendengar hal itu, bersamaan dengan Kinga yang tersenyum dengan bangganya, Master Jaun yang semakin merasa kagum pun bertanya, Guardian Spirit saja sudah mengejutkan, tapi terperangkap dalam Heart Demon dan fakta bahwa Anda baik-baik saja, itu berarti Anda mengatasi Heart Demon dan melampaui sifat Demon. Sembari menunjukkan belati miliknya, Yum-Yong pun tersenyum berkata, aku juga penasaran apa memang begitu. Aku memang mengatasinya, tapi aku tak melakukan itu sendirian. Aku mendapatkan bantuan. Kita mundur ke beberapa waktu sebelumnya, tepatnya pada saat sebelum Yum-Yong bisa keluar dari penjara manik milik ketua sekte Demon, Master Hyunyan, di mana Yum-Yong tampak begitu terdesak setelah kemunculan leluhurnya, sang Sedoles Gues, yang bergabung ke dalam pertarungannya. Lalu, di saat Yum-Yong tak bisa berkutik dengan serangan gabungan Sedoles Gues dan masternya, bayangan Master Hyunyan muncul menghampiri Nona Yeonhye sembari menuturkan, ini membutuhkan waktu yang lama. Umumnya, hasrat seseorang akan hancur dan dia akan menjadi lumpuh sekarang. Tak kusangka keinginan hidupnya sekuat ini, tapi ini akan segera selesai. Andai saja dia menyerah pada Heart Demon sejak awal, ini akan jadi lebih mudah. Sekarang kau bertarung melawan semua emosi dirimu, ketakutan, tekanan, semuanya. Pertarungan dengan Heart Demon adalah pertarungan pencerahan. Ada batas yang jelas untuk menghadapinya sendiri. Tepat setelah Master Hyunyan mengatakan itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melesat dari langit, mengejutkan Nona Yeonhye yang bisa melihatnya. Lalu, sebelum sesuatu itu yang melesat itu mendarat, Yum-Yong sendiri hampir kehilangan kesadarannya. Bahkan tubuhnya yang terluka sangat parah membuatnya putus asa sampai berpikir, aku lelah, berapa lama aku bertarung? Berapa lama lagi aku harus melakukan ini? Aku tak bisa melihat akhirnya. Semakin kuat keraguan, semakin kuat juga Heart Demon. Tapi keraguan ini tak mau berhenti. Sejauh yang aku ketahui, melawan musuh yang hampir menjadi orang terkuat di dunia, apa yang bisa aku lakukan? Ibu, Nona Miso, semuanya, mereka pasti menungguku. Maafkan aku. Namun baru saja Yum-Yong yang pasrah dengan keadaannya akan menutup matanya. Tiba-tiba saja ada seorang yang mendarat tepat di depannya sembari berkata, angkat kepalamu dan lihatlah ke depan. Ternyata seseorang melihat dari langit itu dan mendarat tepat di depan Yum-Yong adalah Yoo Gil-jun, seorang naga yang merupakan ketua sekte Black Death yang dulu pernah dikalahkannya dan tanduknya ditempa menjadi sebuah belati. Video ini pun diakhiri dengan, lalu saat perhatian mereka semua tertuju padanya, Yoo Gil-jun yang memperhatikan sekitarnya menuturkan, pria yang mengalahkanku, kesusahan dengan hal seperti ini. Berdirilah. Hal yang hancur di sini bukan kekuatan atau staminamu, tapi hati dan kehendakmu. Artinya, jika kau bisa menenangkan dirimu, kau bisa pergi dari sini.